Dikasih surat seperti itu saja, hakul yakin calon koruptor akan ngedrop dengan sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di posisi terendah dalam 5 tahun terakhir. Adapun pengumpulan pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 19-21 Juli 2022 dengan mewawancarai 502 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri merespon hasil survei tersebut. Firly mengaku tidak alergi terhadap hasil survei itu. KPK tidak pernah membantah maupun menolak hasil survei yang dilakukan terhadap lembaganya. Dia menyebut hasil survei itu justru menjadi masukan bagi KPK. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fi Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajadina, ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah, Pancasila fi Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Amma ba'd. Ya ibadallah, hayya na'rullah, la ilaha illallah, husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita berusaha objektif tentang permasalahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai rakyat, kita tentunya prihatin tentang keadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada saat ini. Dalam kesempatan ini kami mengingatkan, kami tidak memihak apapun dan tidak menghakimi siapapun. Hanya saja sebagai rakyat kita terus mendoakan agar KPK ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagaimana biasa, kita akan membacakan satu atau dua kata agar ada sinkronisasi dari kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Kami ulangi, wa 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Wa 'afawna 'ankum min ba'di dzalik. Wa 'afawna 'ankum min ba'di dzalik bil makna bahwasanya problematika bangsa kita Republik Indonesia adalah masih kuat dan besarnya kekuatan kelompok-kelompok yang ingin mengambil paksa keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, koruptornya masih menjamur merajalela. Yang perlu dipertanyakan, apakah hukum kurang efektif? Bisa jadi iya. Atau KPK sendiri sedikit melemah atau telah melemah? Bisa jadi iya. Banyak kemungkinan, banyak variabel yang bisa terjadi dalam konteks seperti ini. Makanya di awal kami katakan tidak ada niatan kami menghakimi siapapun, karena kami paham betul koruptor di Indonesia ini sangat kuat powernya, sehingga para koruptor akan tumbuh berjamur terus menerus di Republik Indonesia ini. Dikurung satu orang tumbuh 5 orang, di penjara satu orang tumbuh 10 orang, begitu seterusnya. Sampai kapan berakhir? Sampai sistem di negeri ini bisa dibenahi tentunya. Pada prinsipnya sistem di Republik Indonesia ini sudah bagus. Ada nama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tahu bagaimana KPK bersinar terang di masanya. Dielulukan sebagai ujung tombak untuk perkembangan dan kemajuan Republik Indonesia. Tapi sayang, itu tadi kami katakan, kekuatan para koruptor lebih besar daripada kekuatan KPK. Oleh karenanya kita tidak bisa menyalahkan KPK 100% dalam hal ini. Yang sudah kita ketahui bersama bagaimana riuh rendahnya perkembangan KPK dan perjalanan KPK itu sendiri.
Nah, pada kesempatan ini, mari kita memberikan peluang kepada KPK. Allah saja memaafkan setiap dosa setiap manusia, apalagi kita rakyat Indonesia. KPK tentu punya dosa terhadap rakyat Indonesia, tapi rakyat Indonesia juga sangat pemaaf. Oleh karena itu, tolonglah KPK membenahi diri. Sudah saatnya KPK mereform internal mereka secara bijaksana. Tidak ada muatan politis yang sering kita dengar, atau kasusnya yang beberapa waktu sudah meredup tentunya, dan sudah kita ketahui bersama tentang kriminalisasi anggota atau petugas KPK. Tolonglah, jika ingin menangkap sang koruptor ataupun minimal ingin mengurangi para koruptor Indonesia, itu saran kami adalah minimal itu KPK mempunyai perangkat namanya preventif. Jangan, tanda petik mohon maaf, jangan terkesan ada calon koruptor dibiarkan berkorupsi dulu, habis itu nanti ditangkap. Jangan seperti itu. Itu kurang bijak dan kurang elegan tentunya. Yang kami lihat seperti itu selama ini. Disadap, ya, dipantau gerak-gerik calon KPK sampai dia melakukan korupsi. Itu tidak baik. Preventif itu lebih bijaksana. Bagaimana preventif yang dimaksud? Preventifnya begini. Katakan si A calon koruptor, dia belum melakukan korupsi, dia baru ingin melakukan tindak pidana korupsi, baru ingin, ada indikasi, ya ada indikasi. Tentunya KPK punya spionase dalam ini, punya intelijen. Gak mungkin orang-orang intelijen lapor dia korupsi, enggak. Pasti ketika ada peluang seseorang melakukan tindak pidana korupsi, KPK sudah tahu, oh si A bakal melakukan korupsi, pasti sudah tahu dengan intelijen mereka yang sebar di mana. Nah, maksud kami dalam ini diberikan preventif. Tiba-tiba misalnya datang surat KPK kepada orang bersangkutan. Semoga perusahaan Anda sukses, semoga di bawah kepemimpinan Anda perusahaan ini berjalan lebih baik dan lebih baik lagi. Salam hormat kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti itu. Hakul yakin orang yang didatangi surat dari KPK itu ketar-ketir. Dikasih surat seperti itu saja, hakul yakin calon koruptor akan ngedrop dengan sendiri. Minimal dia akan menunda keinginan untuk mengkorupsi uang negara, minimal akan menunda, walaupun nanti dilakukan itu lain cerita. Nah, ini yang maksud kami preventif seperti ini. Edukasi kepada anak-anak remaja, sekolah-sekolah itu kami dukung sekali, itu untuk masa depan. Tapi maksud kami yang di depan mata saat sekarang ini, pejabat-pejabat yang terindikasi akan melakukan korupsi diberikan warning, surat dari KPK, ucapan selamat saja. Nah, ini maksud kami preventifnya. Jangan ada kesan orang yang tidak mengerti arti, tanda petik ya, bukan tidak mengerti 100%. Dia mengerti itu korupsi, cuman dorongan lingkungannya, dorongan ketika dia menjabat punya modal besar, membuat dia ingin mengkorupsi. Itu udah lumrah dan wajar, karena cost untuk jabatan politik di Indonesia ini tidak sedikit dan tidak main-main. Di sini peran penting KPK, preventif. Pejabat-pejabat negara yang terindikasi melakukan korupsi, tindak pidana korupsi, diberikan warning oleh KPK, disurati, atau seluruh BUMN di negara kesatuan Republik Indonesia, baik di daerah maupun di pusat, dikirimi surat setiap bulannya oleh KPK. Mohon lebih berkarya, lebih baik lagi bekerja. Dengan adanya surat rutin, minimal email lah, dikirim ke setiap perusahaan negara ataupun ada perusahaan swasta yang bekerja sama negara agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan memberikan surat email seperti itu, setidaknya mereka paham mereka dalam pengawasan KPK. Ini penting sehingga terciptanya negara yang adil, bersih dari tindak tanduk para koruptor. Nah, tupoksi KPK pada prinsipnya yang di sini ini, selain menangkap para koruptor yang sudah terlanjur mengkorupsi uang negara. Tapi yang paling penting itu preventif, mencegah tidak terjadinya tindak pidana korupsi ataupun calon koruptor baru. Semoga KPK lebih berkah lagi, lebih jaya lagi, dan jangan putus asa hanya karena survei dan penelitian tentang merosotnya kinerja KPK. Jangan patah arang, jangan putus asa, terus semangat, karena KPK masih dan sangat amat dibutuhkan di Republik Indonesia ini sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah.